Shalom anak-anak sekolah minggu dimanapun berada pada saat ini. Selamat hari minggu, Tuhan memberkati kita ya pada hari minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu yakin dan percaya kalian sudah siap sedia dengan Alkitabnya ya. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Jadi tema firman Tuhan hari ini berdiri dan bermohon di hadapan Tuhan. Kita baca ayat firman Tuhan bersama-sama, kalian ikuti dalam hati ya nak. Keluaran 18 ayat 19 sampai dengan ayat 27. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang baru saja kita baca, itu adalah mengenai kisah si Musa yang dikunjungi oleh bapak mertuanya. Ya, siapa nama bapak mertuanya? Ada yang tahu? Adik-adik sekolah minggu? Bapak mertuanya si Musa? Iya, Yitro. Namanya Yitro. Ya, jadi bapak mertuanya si Yitro mengunjungi si Musa dan melihat, wah, si Musa pada saat itu menjadi seorang hakim untuk seluruh masyarakat Israel yang begitu banyak. Jadi Yitro melihat, wah, menantuku ini menghadapi semua ini sendirian. Dia bekerja sendirian. Orang pada antri beratus-ratus orang untuk berhadapan dengan si Musa, menyelesaikan persoalan mereka masing-masing. Akhirnya Yitro menasehati si Musa. Ya, dia memberikan nasihat kepada si Musa sebagai orang yang lebih tua, sebagai orang tua dia memberi nasihat kepada si Musa. Musa, katanya, dengarkanlah nasihatku ini, dan aku percaya Tuhan juga akan menyetujuinya, memberkatinya. Pilihlah di antara bangsa Israel ini orang-orang yang cakap, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang apa tadi katanya lagi, orang-orang yang tidak menerima pengejaran suap, gitu ya. Orang-orang terpilih, orang-orang yang luar biasa. Untuk apa orang-orang itu dipilih? Orang-orang itu dipilih untuk menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Sama kayak presiden memimpin satu negara. Kemudian di bawah presiden, ya kan, ada kepala daerah
provinsi gubernur, dipimpin oleh gubernur. Kemudian di kabupaten dipimpin oleh bupati. Di daerah yang lebih kecil lagi dipimpin oleh camat. Di daerah yang lebih kecil lagi oleh lurah atau kepala desa, gitu ya. Nah, sama seperti itu. Seandainya misalnya Presiden Jokowi langsung memimpin seluruh Indonesia ini sendirian, tanpa ada bupati, tanpa ada gubernur, sendirian dia langsung. Kalau ada masalah masyarakat langsung ke presiden, kalau ada langsung ke presiden. Stres ya presidennya. Nah, seperti itu yang terjadi pada si Musa pada saat itu. Yitro melihat bahwa si Musa harus memilih pemimpin-pemimpin kelompok kecil, kelompok besar untuk seluruh masyarakat Israel pada saat itu sebagai hakim ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Gitu. Itu cerita yang kita baca. Jadi apa pesan, apa bahan renungan yang bisa kita bawa pulang adik-adik sekolah minggu, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada kita pada saat ini? Nah, ketika Yitro mertuanya menasihatkan seperti itu, Musa bagaimana sikapnya? Apakah dia, oh salah Pak, aku sendiri pun bisa kok, kan aku hebat, aku udah diberkati Tuhan, aku jago, aku bisa, tenang aja. Apakah seperti itu sikapnya? Enggak ya. Jadi dia menerima nasihat mertuanya dengan penuh hikmat, penuh kerendahan hati dia katanya. Kemudian dia tidak langsung, oke, kau jadi pemimpin ini, kau jadi ini. Enggak. Apa yang Musa lakukan dari suami ibu? Ada yang tahu? Musa berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Tuhan, tolong tunjukkan padaku siapa orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin atas masyarakat ini, atas bangsa-bangsa Israel ini, yang bisa membantuku, yang bisa bekerja dengan baik demi kebaikan masyarakat. Si Musa berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Yang dia butuhkan bukan orang sembarangan, ya. Yang dia butuhkan adalah pemimpin yang imannya kuat, yang takut akan Tuhan, pemimpin yang bisa dipercaya. Pemimpin berarti kalau bisa dipercaya berarti itu nggak tukang bohong ya, jujur ya. Kemudian pemimpin yang cakap artinya dia ahli di bidangnya, ya. Misalnya dia seorang mampu di bidang matematika misalnya, kayak ibu guru matematika, dia cakap, dia ahli di bidang matematika. Jadi kalau ada masyarakat yang persoalan tentang keuangan atau tentang hitung-hitungan, ke yang cakap di bidang matematika, seperti itu misalkan. Kemudian yang bagaimana lagi yang dicari si Musa? Pemimpin yang bisa dipercaya tadi udah ya, kemudian takut akan Tuhan, kemudian cakap, dan satu lagi pemimpin yang tidak menerima pengejaran suap, tidak bisa disuap. Banyak pemimpin pada saat ini, pemimpin dunia ini bisa disuap. Mengerti disuap adik-adik? Disuap itu dibayar. Udah aku kasih kau uang segini, 10 juta. Pokoknya nanti kau bela aku ya. Walaupun aku yang salah, kau bilang aku yang benar. Pokoknya kau kasih 10 juta disuap. Itu pemimpin yang tidak bagus. Bukan pemimpin yang seperti itu yang dicari oleh si Musa, tapi pemimpin yang tidak menerima suap, yang jujur, yang bisa dipercaya, yang takut akan Tuhan, yang cakap di bidangnya. Dan dia bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan orang-orang itu. Dan akhirnya si Musa menemukannya atas bimbingan Tuhan. Ya. Nah, sekarang pembelajaran firman Tuhan untuk kita orang-orang zaman sekarang, terutama untuk adik-adik sekolah minggu, ya kan? Kira-kira kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, pernahkah kita mengalami kita diminta pertolongan oleh orang lain untuk membantu dia? Misalkan orang tua kita, mama kita. Nak, mama boleh minta tolong dulu mama, nak, cucikan piring kita itu yang 5 biji itu kan? Ya kan, mama lagi ngepel ini, mama lagi nyetrika, bantu mama, nak. Pernah ada yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, lakukan. Apakah mama aja lah yang ngerjakan, itu kan kerjaan
Tidak ya. Mama meminta pertolongan kita karena mama melihat ini anakku udah besar, udah bisa nih nyuci piring ini. Pasti mau ini mama membantu. Pintar ini anakku. Makanya mama minta tolong. Kalau masih TK umur 5 tahun, gak mungkin mama nyuruh cuci piring kan? Ya kan? Pasti karena mama kita melihat, wah anakku ini udah cakep nih, udah pintar nih, udah bisa nih bantu aku. Makanya mama kita minta bantuan kita. Dan sebagai anak, ya kan? Sebagai anak, kita juga harus mau meringankan beban orang tua kita. Ya, bukan hanya orang tua, misalnya orang lain, teman kita yang mungkin pernah meminta pertolongan kita karena dia melihat ini kurasa bisa nih menolong aku. Kenapa orang minta tolong ke kita? Karena orang itu melihat kita mungkin bisa menolong dia. Jadi jangan pernah kita menolak permintaan tolong orang lain. Ya, kita diberikan Tuhan mungkin kelebihan dalam hal apa? Ya kan, dalam pelajaran misalnya kita pintar bahasa Inggris. Kalau ada teman kita misalnya yang butuh pertolongan, dia kesulitan dalam bidang bahasa Inggris itu, kita bisa bantu. Ya pokoknya kita punya kelebihan yang mungkin kelebihan kita itu bisa meringankan beban orang lain, yang mungkin kelebihan kita itu bisa kita gunakan untuk menolong orang lain. Ya. Kemudian kalau kita butuh pertolongan, ya kan, terutama yang pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita butuh pertolongan, sama seperti si Musa tadi, kita harus berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh pertolongan, apa yang harus kulakukan? Tuhan akan menunjukkan orang, oh kamu tak mau kesini. Karena kan nggak mungkin Tuhan langsung turun dari surga, apa yang kau butuhkan, apa yang mau kau tolongkan, enggak. Tuhan menggunakan orang lain sebagai alat untuk menolong kita. Jadi kita minta petunjuk Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh bantuan, tolong aku ya Tuhan. Tuhan akan menunjukkan dan menggerakkan hati seseorang, orang lain di luar sana untuk menolong kita. Jadi mungkin juga seperti itu, kita yang digerakkan Tuhan hati kita untuk menolong orang lain. Nah, jadi itulah firman Tuhan hari ini buat kita. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini boleh menjadi orang-orang yang ringan hatinya untuk menolong orang lain, kemudian menjadi orang-orang yang berserah penuh kepada Tuhan ketika membutuhkan pertolongan, ketika punya beban yang tidak sanggup lagi dipikul. Berserahlah kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, jadi itu firman Tuhan hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu gurunya sampaikan boleh dipahami, firman Tuhan sampai ke kalian. Kalian boleh laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memampukan. Amin. Kita akhiri firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan. Setiap kelebihan yang kami miliki. Biarlah kiranya Tuhan kami bisa berguna buat orang lain. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan untuk mampu menolong orang lain. Dan ketika kami juga butuh pertolongan, Tuhanlah yang turut campur, menunjukkan jalan kepada kami, apa yang harus kami lakukan. Kami percaya di setiap perjalanan hidup kami, Tuhan ada, Tuhan melihat, Tuhan memberkati kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kehidupan kami semasa kami di dunia ini boleh bermanfaat buat orang lain. Terpujilah nama-Mu, ya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.